Halo teman-teman, saya Handi Hutajaya dari Jarvis Asset Management. Hari ini saya diundang Moduit untuk memberi paparan tentang market di 2023. Mungkin saya bisa cerita lebih belakang sedikit supaya saya bisa kasih konteks view kita untuk tahun depan 2023. Jadi sepanjang tahun terjadi 3 event yang besar, di mana yang membuat ekonomi dunia itu mengalami negatif katalis. Yang pertama adalah Fed yang menaikkan suku bunga dan mengurangi stimulus moneter mereka. Kedua adalah Russian War dengan Ukraine, dan ketiga adalah Chinese discipline terhadap sektor properti dan COVID zero policy mereka, cara mereka menangani kasus-kasus COVID di negara mereka. Nah, untuk pertamanya Fed menaikkan suku bunga itu karena inflasi yang terjadi di US. Ada 2 faktor. Pertama, karena pemulihan dari COVID yang awalnya vaksin-vaksin itu disebar di negara maju, itu demand side of the world economy, dan vaksin-vaksin yang disebar di emerging market di belakangan, which is the supply side of the world economy. Jadi terjadi mismatch antara demand dan supply global economy. Oleh karena itu kita sering dengar kayak supply mobil kekurangan, supply chips kekurangan, itu karena faktor ini. Nah, menurut kita faktor ini sudah selesai. Kalau kita lihat goods inflation itu peak di Maret 2022, ya. Dan dalam materi projection Fed selama ini kelihatannya mereka itu memproject inflasi US untuk mengikuti masalah supply demand mismatch ini. Tapi sesuatu hal yang terjadi yang di luar dugaan adalah goods inflation ini pelan-pelan merembet ke services inflation. Dan karena US services itu 90% dari ekonomi, pelan-pelan workers itu expect gaji mereka di-adjust karena inflasi ini. Dan waktu kita masuk ke data-data inflasi di second quarter, third quarter, sampai data terakhir yang Oktober, itu pelan-pelan menimbul resiko bahwa wage goods inflation spiral itu mulai terjadi. Itu yang kenapa Fed yang awalnya masih kelihatan dovish terhadap inflasi, sejak Maret, April, sampai meeting di September itu kesannya makin hawkish, dan stance mereka terhadap inflasi makin concerning, dan policy reaction yang dari mereka adalah mereka cenderung akan mempercepat kenaikan suku bunga untuk mengatasi masalah inflasi ini. Jadi poin kedua tentang inflasi adalah US adalah ekonomi besar yang satu-satunya adalah net energy producer. Jadi waktu harga energi naik, resiliensi dari ekonomi US terhadap kenaikan harga energi itu paling tinggi. Oleh karena itu, terjadilah deviasi antara Central Bank Amerika dan Central Bank Europe, China, dan ekonomi besar yang lain dalam mengatasi inflasi ini. Amerika cenderung lebih hawkish dibanding yang lain, ya. Oleh karena itu terjadilah deviasi, dan ini yang menjadi sesuatu pressure untuk US dollar terhadap mata uang yang lain. Jadi impact-nya jadi 2 front. Satu ke ekonomi, US lebih resilient. Kedua, US dollar itu lebih kuat dibanding ekspektasi awal. Jadi ini masalah dari isu pertama. Kedua, itu masalah dari Rusia dan Ukraine. Juga 2 angle.
Yang pertama Russia. Russia itu kalau kita lihat map Western Russia yang nempel ke Europe, jalur untuk mereka melakukan ekspor sebenarnya cuma bisa lewat dua water bodies. Satu lewat Norwegian Seas yang di atas, lewat Sweden, keluar lewat Denmark, baru keluar ke Europe. Satu lagi lewat Black Sea, Mediterania, lewat daerah Ukraine, Crimea ke Black Sea, lewat Turki, baru keluar ke global market. Kalau kita lihat map yang dari NATO, sebenarnya rute laut yang di utara, which is Norwegian Seas, Nordic Seas, itu udah dikepung oleh negara NATO. Itu yang membuat kita merasa Russia itu sebenarnya bergerak untuk ambil alih bagian dari Ukraine, itu bagian dari national security mereka. Dan mereka akan mati-matian mengimprove mereka punya control di Black Sea, supaya produce mereka bisa keluar lewat bawah. Dan kalau kita lihat geografi, negara besar yang mengelilingi Mediterania tuh Ukraine, Turki. Jadi kalau memang Russia bisa kontrol dua negara ini, atau ada kerjasama yang baik dengan negara ini, ya harusnya mereka akan lebih tenang sebagai country. So we think this war is beyond just the politics of Russia-Ukraine rivalry. It's beyond that. Karena itu waktu terjadi, kita udah memakai assumption bahwa perang ini akan lama dan Russia itu nggak akan mundur. Poin kedua dari event ini adalah sebenarnya grup economic bloc yang worst hit dari event ini adalah Eropa, which is the world's second largest economic bloc. Mereka sangat tergantung dengan cheap Russian energy untuk competitiveness dan ongoing operations. Direct impact dari kenaikan harga energi itu estimasi kita kira-kira 3% of European GDP. Itu direct impact. Multiplier and indirect impact dari sana can be as high as 10 to 15% of GDP. So if you have second world's largest economic bloc yang mengalami impact 10 to 15% of GDP karena kenaikan energi di situ, ya it's gonna create some volatility and risk in the markets. Terus ketiga adalah China. Kalau kita lihat strategi dari Xi Jinping, di mana dia quote dua strategi pertumbuhan ekonomi ke depan. Pertama itu internal circulation, kedua itu independence dari export market, dari ekonomi luar. Berarti mereka cenderung akan looking inwards for growth. Dan kita tahu ada dua policy yang Xi Jinping lakukan sekarang, which is disiplin di property sector. Property and infrastructure itu make up 40% of Chinese GDP. So if China remains disciplined in the industry, in that sector, 40% will be impacted. Kedua itu adalah COVID zero, which is kalau terjadi kasus-kasus COVID, mereka akan lockdown kota-kotanya. Dan lockdownnya lumayan disiplin dan besar, satu kota bisa di lockdown. Consumption is almost 40% of Chinese GDP. So dari dua policy ini, 80% of Chinese GDP actually is impacted. Okay. Ini yang terjadi dari tiga faktor ini is all negative. It's happened through 2022, but it is in our view that going into year end and going into 2023,
there should be some form of peak dari resiko-resiko ini. Kita bisa lihat setiap kali market merasa akan ada U-turn in Fed policy, market naik. Kita bisa lihat, especially in the last 2 weeks, kalau China ada U-turn in COVID zero policy, market naik. View kita adalah memang in the next 6 to 9 months there will be a confirm U-turn gitu. Jadi kita going to year end, we are starting to increase our position in risk. Sepanjang tahun kita sudah hati-hati. Going to year end, kita akan pelan-pelan naikin exposure resiko di fund, dan mudah-mudahan di tahun 2023 Fed benar-benar bisa U-turn, China juga bisa U-turn di policy mereka. Ya, jadi kalau teman-teman dapat newsletter Jarvis dari 3 tahun ini, kita memang mempunyai view bahwa commodity cycle yang terjadi akhir-akhir ini itu bersifat struktural. Nah, commodity cycle itu biasanya last for 10-15 years. Karena ada economic theory lah, the cure for low prices is low prices, and the cure for high prices is high prices. Why? Kalau harga rendah, supplier cenderung tidak investasi dan supply ke depan akan mengurang. Itu yang akan memperbaiki harga rendah ke depan. Dan kalau harga tinggi, supplier cenderung akan berinvestasi dan menciptakan supply baru. Itu yang akan membuat harga tinggi akan pelan-pelan turun. Nah, kalau kita lihat konteks commodities, peak terakhir itu di tahun 2012-13. Jadi sampai sekarang sudah 10 tahun harga rendah, supplier sudah 10 tahun tidak melakukan investasi di supply, dan incremental new supply yang kurang ini yang akan pelan-pelan memperbaiki harga komoditas ke depan. Dan this process biasanya last for 10-15 years. Based on our study, komoditi itu bottom di 2020 waktu oil di harga negatif waktu COVID. And we do believe for at least for the next 10 years, harga komoditas akan bagus. Kita melakukan studi di harga di komoditas cycle terakhir, which is tahun 2000 sampai 2012. Investasi di sektor apa yang akan menarik, dan dari studi itu kita menyimpulkan dari sisi earnings growth yang paling tinggi adalah commodities, kedua adalah discretionary consumer, ketiga finance, keempat baru others. Jadi kita terapkan studi tersebut di siklus yang sama. Kali ini dan ke depan, Jarvis akan fokus investasi kita di sektor komoditas, discretionary consumer, untuk pemilihan sektor-sektor kita ke depan. Strategi ini juga bisa menjelaskan performance Jarvis Balance Fund tahun ini. Tahun ini kita underperform market hampir 12% dibanding indeks. Pertama, saya harus jelaskan dulu strategi kita. Kita melakukan overweight di komoditas sepanjang tahun ini, dan kita melakukan underweight di financial industry sepanjang tahun ini. The relative overweight itu menciptakan sesuatu underperformance di saham-saham komoditas, which is about 4%, dan karena indeks itu tetap naik dan didorong harga perbankan, 4 saham perbankan terbesar, saham-saham bank juga menciptakan relative underperformance sekitar 4%. Jadi dari strategi itu sudah negatif 8%. Terus untuk teman-teman yang ngikutin perkembangan portfolio management Jarvis Fund, kita setelah COVID 2 tahun 2020 dan 2021,
kita itu lumayan overweight di technology stocks. Dan technology stocks memiliki korelasi yang negatif dengan kenaikan suku bunga, kenaikan harga komoditis. Jadi waktu kita bersih-bersihkan portfolio kita di teknologi, untuk tahun ini masih ada sisa-sisaan dari tahun sebelumnya. Itu juga menciptakan kira-kira relative underperformance 4%. Itu yang dari 3 faktor itu yang menciptakan relative underperformance tahun ini 10-12%. Nah, ke depan karena commodity cycle itu masih muda dan dari hasil studi kita yang 2000 sampai 2012, kita masih percaya commodity and consumer discretionary sector yang akan mendorong kenaikan indeks. Contohnya, sekarang commodities mining kira-kira hanya 6% dari total index. Padahal waktu peak tertinggi di 2012, mining industry di cycle terakhir itu bisa as big as 12% of index. So, kalau kita mau beat index, kita harus, menurut Jarvis, kita harus tetap berinvestasi di sektor komoditas. Gitu. Kalau finance, menurut kita ini adalah periode sektor rotation, karena 2 tahun ini dengan harga oil dari negatif naik ke sekarang $80, $90, mining sebenarnya sudah outperform banyak. Jadi lagi rotate ke sektor finance. Biasanya sektor rotation ini bisa berlanjut 6 bulan, 9 bulan, tergantung makro, tergantung mikro. Jadi menurut kita, kalau tesis kita adalah benar, kalau this commodity cycle yang akan tetap dorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, ya we will stay in commodities and nanti consumer discretionary stocks ke depan. Untuk global, tadi saya sudah cerita 3 faktor itu, dan dalam proses U-turning, jadi the incremental negative pressure dari 3 faktor tadi itu akan pelan-pelan mengecil. Tapi kan dari when an event happen sampai impact itu biasanya ada lag 3 to 6 months. So we do think in 2023 global economy akan slow down, number one. Market tends to lead the fundamental. So sekarang semua risk aset seperti saham, harga komoditas, segala macam sekarang kan sudah turun. Jadi dari sisi fundamental, we should see slower growth in 2023. Tapi dari sisi market, karena tends to lead dan karena lebih mengikuti perkembangan terakhir, news flow, market akan price ahead of fundamental. Dan apa yang terjadi sekarang kan kita lagi expect some form of U-turning di market, di policy making. We do think the bottom is very near and it's in between 3 to 6 months ke depan. Indonesia sebenarnya secara fundamental itu lumayan resilient. Jadi kalau kita bisa istilahkan, Indonesia di konteks global ini sebenarnya seperti small cap yang mengalami katalis positif sendiri. Kenapa? Karena Indonesia sekarang lagi mendapat foreign direct investments yang besar-besaran di industri EV, electric vehicle. Kita sudah dengar banyak perusahaan Cina, Korea, US, Eropa yang datang ke Indonesia untuk melakukan investasi, membangun supply chain electric vehicle di Indonesia. Dan hasilnya memang mulai kelihatan, sudah mulai ada pabrik yang ekspor bahan-bahan material battery ke Cina. Dan tren itu adalah sesuatu yang structural dan long term. Ini yang mendorong
the commodity cycle at least for the next 10 years. Dan menurut kita ini akan berlanjut. Jadi Indonesia secara fundamental akan oke, akan strong, dan kelihatan juga dari performance IHSG yang selama ini sebenarnya lumayan resilient ya. Kita peak di 7.700, koreksi ke angka 68, 69, dan sepanjang tahun itu hanya consolidate sideways di range itu. Padahal S&P, Nasdaq itu sudah turun 20-30% dari peak dan kelihatan bahwa itu downtrend ya. Jadi menurut kita dalam 2023 kesimpulannya adalah we will see angka-angka lagging yang menyatakan we will slow down. Tapi policy-policy makro, katalis-katalis makro yang membantu membalikkan arah ini. So dari sisi portfolio investment, I think the right thing to do is we start to increase risk exposure sekarang pelan-pelan untuk antisipasi kalau market mulai price in this policy U-turn. Kalau saya bisa tambah sedikit tentang karakter dari Jarvis Balance Fund. Waktu itu kita waktu mendesain fund kita itu mempunyai dua objektif. Pertama, kita mau set up satu fund yang bisa beat IHSG secara long term. Kedua, kita juga mau membantu customer dalam melakukan sisi market timing. Kalau market lagi bagus, kita akan full invested. Kalau market lagi jelek, kita akan pindah portfolio ke cash. Nah, memang tahun 2022 itu Jarvis mengalami relative return yang tidak optimal dibanding indeks, di bawah 12%. Namun kalau kita lihat dari sisi lain, secara absolute, Jarvis Balance Fund sebenarnya juga seiring dengan perkembangan market yang konsolidasi antara level 6.900 ke 7.700, Jarvis Balance Fund juga mengalami konsolidasi antara NAV 1.800 sampai 2.200. Dan kita percaya seiring dengan perkembangan makro dan view kita ke depan, kalau IHSG bisa breakout dan tembus dari periode konsolidasi ini, Jarvis Balance Fund juga bisa tembus dari NAV konsolidasi ini, which is antara 1.800 sampai 2.200.